Halo, assalamualaikum. Balik lagi bersama saya Rina. Di video kali ini saya mau berbagi tentang kesalahan yang dilakukan ketika belajar bahasa asing. Dalam hal ini saya membahas bahasa Inggris, tapi pasti ini berlaku ketika kita belajar bahasa asing lainnya. Dalam belajar bahasa itu ada 4 keahlian yang kita mesti ketahui atau yang mesti kita pelajari, yaitu yang pertama ada listening, speaking, reading, writing. Nah, ini yang keempat ini nih harus urutannya adalah listening, speaking, reading, writing. 4 skill ini mendengarkan, bicara, membaca, dan menulis adalah susunan yang paling benar. Saya juga dulu sekolah juga sebenarnya nggak menuruti ini, makanya kenapa banyak siswa-siswa ketika belajar bahasa Inggris yang belajarnya cuma seminggu 2 kali, yang cuma 1 jam mungkin, itu anak-anak susah sekali melafalkan pelafalan dengan benar karena nggak melakukan listening ini. Bahasa Inggris kan bahasa asing ya, bahasa yang kita nggak gunakan sehari-hari gitu, dan kita selain kita nggak gunakan sehari-hari, cara pelafalan dan cara bicaranya itu pasti beda ya. Nah, salahnya adalah kita nggak listening dulu. Tapi ketika internet menjadi sesuatu yang global, sesuatu yang kita bisa mengakses kapanpun gitu, dimanapun, atau ada YouTube, itu banyak media-media yang kita bisa gunakan untuk listening gitu. Tapi sebelumnya emang kita jarang banget, atau saya jarang banget menggunakan listening karena mungkin waktu nggak cukup ya, belajar seminggu 2 kali, terus 1 kali belajar itu cuma 1 jam. Jadi kita hanya cukup untuk buku, karena buku juga kita ada, guru itu kan ada administrasinya ya, ribet, yang perlu menulis apanya gitu. Jadi kayaknya nggak memungkinkan untuk listening. Nah, ketika saya akhirnya bisa listening, anak-anak akan mikirnya itu sebagai suatu main-main gitu, karena mereka kayak nonton. Sebenarnya saya maunya ketika listening itu anak-anak tuh ngedengerin. Jadi kuping mereka mendengarkan, mata mereka membaca teksnya, terus mereka mencerna itu semua gitu. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin cara belajar anak-anak kan beda ya. Mungkin makanya anak-anak setiap kali saya memberikan tontonan itu mereka senang banget, karena mereka bisa kayak relax gitu. Setelah mungkin seharian mereka belajar lihat buku, terus terus tiba-tiba saya ngasih kayak hiburan gitu, itu mereka senang banget gitu. Tapi sebenarnya saya pengennya mereka tuh listening, tapi karena mereka menganggap itu sebagai suatu hiburan, jadi mereka cuma ngedengerin aja, terus mereka menikmati gambar-gambar yang ada di video gitu tanpa mendengarkan. Mungkin mereka ngedengerin ya, cuma nggak mereka pelajari gitu. Nah, itu sulitnya ketika misalnya kita belajar bahasa Inggris, lebih banyak textbook dibanding dengan mendengarkan gitu. Kenapa kita mesti mendengarkan dulu? Sama halnya kayak kita dulu bayi gitu ya, kecil, kita bisa bicara seperti ini karena kita mendengarkan orang tua atau orang sekitar kita berbicara. Umur 1 tahun mungkin kita masih mencerna semua kata-kata. Umur 2 tahun mungkin bisa, umur 3 tahun mungkin masih ada beberapa kata yang kita nggak bisa ngomong dengan kayak ngomong R atau L atau beberapa huruf, itu kan masih susah. Nah, begitu sama halnya belajar bahasa. Kenapa kita kadang-kadang orang kita susah melafalkan bahasa Inggris dengan benar? Ya itu mungkin kurang listening, kurang mendengarkan orang asing berbicara. Karena emang dulu juga saya belajarnya kan kebanyakan dari buku ya, nggak ada saya ngedengerin gitu. Jadi nggak ada, karena mungkin dulu medianya masih agak susah ya. Kalau sekarang udah gampang ya. Kesalahan fatal yang udah saya lakukan, tapi benar, saya sadar ketika saya salah menyebutkan kata itu, dan ini adalah kata-kata continuous. So kan teman-teman, ada present simple, present continuous, present perfect, ada past. Nah, kita nyebutnya continuous, dan saya baru sadar itu adalah salah. Sebenarnya adalah continuous, dan kita taunya continuous, dan sebenarnya adalah continuous. Dan mungkin ada beberapa kata lainnya yang mungkin kita membuat kesalahan dan mungkin ada kata-kata lain yang sebenarnya kita salah menyebutkan, tapi kita karena nggak cek dan recheck atau nggak mendengarkan langsung si English native speaker, jadinya ya salah terus sampai ke bawah-bawahnya gitu. Siswa privat saya, ketika saya bilang saya membuat kesalahan, dan dia juga kaget karena setahu dia juga continuous. Nah, itu salahnya adalah kita nggak cek dan recheck ya, apa yang sebenarnya cara penyebutan yang benar tuh kayak gimana gitu. Nah, jadi kan makanya kenapa di sebelumnya saya bilang bahasa Inggris itu bahasa yang nggak konsisten pelafalannya itu, karena di sini kayak banyak kata-kata bahasa Inggris yang ada tulisan O sama U itu cara bacanya beda kan. Contohnya misalnya hour,
kita, atau sour, our jam. Jadi our jam sama our kita sama, atau pour, o sama u tiba-tiba pour, atau ada lagi your, atau yang sangat amat beda itu ketika kita baca batuk, cough, o sama u bacanya a, ya itu kan o, itu artinya o sama u bisa berbeda penyebutan atau pelafalan tergantung mungkin kata-kata apa yang ketemu, misalnya kayak H sama O jadi A-nya nggak dibaca, atau kita ketemu huruf P, pour bukan power gitu. Ya pokoknya itu mungkin ada kata-kata yang emang berbeda, mungkin ada kata-kata yang mungkin emang konsonannya itu mungkin cara penyebutannya mungkin beda, makanya bacanya beda juga, mungkin ya, nggak tahu juga ya. Kata yang saya sebutkan salah selama ini adalah ketika saya menyebutkan examiner, itu kan dibacanya I ya, tapi di beberapa huruf itu nggak dibaca I, tapi kayak atau bisa atau I itu atau I gitu. Jadi tapi di dalam beberapa kata itu dibacanya nggak selalu I, tapi juga ada dibacanya I, ada juga bacanya gitu. Misalnya kayak contoh examiner atau determiner. Selama ini saya nyebutnya determiner atau examiner. Sebenarnya penyebutannya, pelafalannya benar tuh examiner sama determiner. Ya itu salah satu kata-kata yang mungkin kita udah melakukan kesalahan selama bertahun-tahun dan baru ngecek baru-baru ini. Nah itulah pentingnya kenapa kita mesti ngedengerin dulu, listening dulu gitu. Jadi kita tahu cara pelafalan atau penyebutannya dengan benar. Kalau misalnya kita mikir, aduh susah lidah kita sama lidah mereka kan beda gitu, misalnya penyebutan kata-katanya gitu. Tapi sebenarnya kita bisa tahu dari mendengarkan dulu gitu. Jadi mendengarkan ini emang bertahapan. Yang pertama ya. Jadi kita mendengarkan, kita mengikuti. Mungkin emang agak susah ya, tapi kesini-sini ketika otak kita udah terbiasa dengan mendengarkan bahasa itu gitu, atau bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, itu bakal kayak gampang aja gitu ketika kita mempraktekkan dalam speaking. Nah itu kenapa kita harus kayak belajar bahasa itu mesti konsisten gitu ya, jangan aduh susah belajar bahasa terus tiba-tiba udah stop aja, enggak. Tapi kalau emang suka atau emang mau punya keinginan buat bisa belajar bahasa asing atau bisa mampu melakukan atau berbicara atau melakukan segala satu dalam bahasa tersebut, ya intinya konsisten. Jadi teman-teman ketika teman-teman pengen belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa asing apapun, langkah yang pertama harus dilakukan adalah mendengarkan, listening. Yang kedua adalah speaking. Ketika otak sudah mencerna apa yang kita dengar, terus kita coba speaking, bicara. Kemudian setelah bisa bicara, pengen tahu cara bacanya, tulisannya kayak gimana, belajar membaca, kemudian belajar menulis. Oke, baik teman-teman, saya akhiri video sampai sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.